Selamat pagi teman-teman. Di sini gue Juan akan menjelaskan pertemuan dua matematika bagian pertama, yaitu persamaan kuadrat, SPLDV, dan program linear. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Rama yang akan menjelaskan bagiannya juga. Untuk outline hari ini, kita akan membahas pertama, persamaan dan persamaan kuadrat, bagaimana sih cara menyelesaikannya. Kedua, akar-akar persamaan kuadrat. Kita akan belajar membuat persamaan kuadrat baru, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan lain terkait akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita akan belajar cara mencari fungsi kuadrat jika dikasih tahu koordinat titik-titiknya. Lalu, untuk aplikasi fungsi kuadrat, kalian baca sendiri. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel, bagaimana cara menyelesaikannya, dan apa soal cerita terkait tentangnya. Kemudian juga, mungkin kalau memungkinkan, kita akan bahas mengenai program linear, metode titik pojok. Oke, kita mulai dari persamaan dan persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang bentuknya A X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A-nya tidak 0. Contohnya apa? Contohnya misalnya X kuadrat tambah 3X min 4 sama dengan 0. Lalu variabelnya nggak terbatas pada X ya. Bisa aja variabelnya diganti jadi P atau Y atau lain-lainnya. Misalnya A kuadrat min 4A sama dengan 0. Atau mungkin A kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya menyelesaikan persamaan-persamaan kuadrat seperti itu? Kita akan belajar dua metode. Pertama, metode pemfaktoran. Jadi contoh di sini selesaikan persamaan berikut. 6x kuadrat min x sama dengan 2. Pertama, 2-nya pindah ruas ke kiri, jadi 6x kuadrat min x min 2. Kedua, kita kaitkan koefisien x kuadrat, yaitu 6. Dan konstantanya di situ min 2. Nah, hasilnya min 12. Nah, lalu selanjutnya apa? Kita di sini cari A dan B, yang mana AB-nya sama dengan min 12, dan A tambah B-nya sama dengan min 1. Dengan si min 1 ini asalnya dari koefisien X ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita daftarkan faktor-faktor dari min 12. Ingat kalau min berarti perkalian negatif dan positif. Pertama ada min 1 12, kedua ada min 26, ketiga ada min 34. Jangan lupa bisa aja negatifnya di sebelah kanannya. Jadi 1 sama min 12, 2 sama min 6, dan 3 sama min 4. Oh, ternyata 3 sama min 4 memenuhi, karena 3 kali min 4 sama dengan min 12, dan 3 tambah min 4 sama dengan min 1. Berarti apa? Berarti si min X ini, A dan B yang tadi kita cari itu, kita gunanya di sini. Kita ubah dia jadi 3X min 4X. Nah, efeknya apa? Efeknya, ketika kita coba memfaktorkan yang sebelah kanan, ini menjadi min 2 dikali 2X tambah 1. Nah, faktor 2X tambah 1 ini juga akan muncul di sebelah kiri. Jadi di sini akan muncul 2X tambah 1. Nah, pertanyaannya adalah kita mesti keluarin siapa biar dia bisa jadi 6X kuadrat tambah 3X. Oh, kita keluarin 3X karena kalau 3X dikali 2X tambah 1, dia jadinya 6X kuadrat tambah 3X. Makanya di sini jadinya 3X min 2 dikali 2X tambah 1. Akibatnya apa? Akibatnya ada dua kemungkinan, 3X min 2 sama dengan 0, atau 2X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 2/3 atau X-nya sama dengan min setengah. Nah, di sini artinya apa? Artinya dia punya dua solusi, yaitu X sama dengan 2/3 atau X sama dengan min setengah. Nah, akan tetapi persamaan kuadrat itu nggak harus selalu punya dua solusi ya. Bisa aja dia punya hanya satu solusi, atau bahkan dia nggak punya solusi sama sekali. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai rumus ABC. Jadi intinya apa sih? Rumus ABC itu tinggal nerapin rumus aja. Kalau kalian mau cari solusi dari AX kuadrat tambah BX tambah C, kalian tinggal masukin rumus ini. X1 2-nya adalah, pertama, ada min B plus akar B kuadrat min 4AC. Kedua, ada min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi yang membedakan X1 2, yang satu plus, yang satu min. Oke. Contohnya dengan persamaan kuadrat yang kayak tadi, kita akan pindah ruas. Kalau kita masukin, dapat A-nya 6, B-nya min 1, C-nya min 2. Kita substitusi ke rumus ini, kita dapat dia min 1 plus minus 7 per 12, maka X1-nya 1 plus 7 per 12, X2-nya 1 min 7 per 12. Dan hasil ini akan sama dengan metode pemfaktoran yang tadi. Nah, benefitnya menggunakan rumus ini adalah kalian nggak perlu ribet-ribet kayak tadi ya, tapi efek negatifnya
adalah B kuadrat min 4AC ini mungkin hasilnya jelek atau mungkin hasilnya besar sulit dihitung. Gitu. Oke. Sekarang ada ketidaksamaan kuadrat. Jadi gimana sih caranya kita menyelesaikan ketidaksamaan kuadrat? Ketidaksamaan kuadrat itu sama kayak tadi, cuman tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, atau lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, pertama kita cari akar-akar persamaannya. Misalnya X1 dan X2, di mana X1-nya lebih kecil daripada X2. Nah, kemudian kita bisa menyebutkan ada dua kemungkinan solusi. Pertama, X1 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada X2, atau bisa juga ada sama dengannya, tergantung tanda pertidaksamaannya ada sama dengan atau enggak. Kemudian bisa juga X lebih kecil daripada X1, atau X lebih besar daripada X2, atau bisa juga ada sama dengannya. Nah, untuk menyelidiki kemungkinan mana yang terjadi, kita bisa pakai cara coba-coba. Coba-coba itu apa nanti bakal gue jelasin di halaman selanjutnya. Nah, contoh soal ujian nasional tahun 2016, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian perdiaksamaan X kuadrat min 4X min 12 lebih besar daripada 0. Nah, pertama, cari dulu akar-akarnya. Jadi di sini gue pakai rumus ABC. Gue ganti A-nya dengan A-nya dengan 1, B-nya dengan min 4, dan C-nya dengan min 12. Maka didapat X1 2-nya seperti ini. Maka X1-nya plus, X2-nya min. Nah, dari penjelasan yang tadi ada dua kemungkinan solusi. Pertama, X di antara min 2 dan 6. Kedua, X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 6. Sekarang di sini kita akan pakai coba-coba. Jadi kita pilih sembarang X selain di batas-batasnya, selain si min 2 dan 6. Misalnya di sini gue pilih X-nya sama dengan 0. Nah, terus gue masukin ke bentuk si X kuadrat min 4X min 12. Hasilnya gimana? Ternyata di sini gue hitung, hasilnya dia min 12 lebih kecil daripada 0. Nah, kita diminta buat cari yang lebih besar daripada 0. Karena si 0 ini lebih kecil daripada 0, ketika gue masukkan ke X kuadrat min 4X min 12, berarti 0 bukan solusinya. Nah, andaikan kalau gue jawab min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6, 0 ini ada di sini. Padahal 0 bukan solusinya. Berarti apa? Berarti ini si min 2X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6 bukan solusi. Sehingga apa? Sehingga jawaban yang benar adalah X lebih kecil daripada min 2 atau X lebih besar daripada 6. Nah, kalau misalnya ternyata 0 ini memenuhi, maka kalian jawabnya yang min 2 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6. Tapi karena di sini nggak memenuhi, jawabnya yang kemungkinan yang satu lagi. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai jumlah dan hasil kayak akar persamaan kuadrat. Oke, pertama-tama, kalau misalnya kita diberikan persamaan X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan akarnya X1 dan X2, maka kita punya X1 tambah X2 sama dengan min B per A, dan X1, X2 sama dengan C per A. Nah, di sini benefitnya apa? Seringkali kita butuh mengetahui X1 tambah X2 dan X1, X2. Tapi untuk menghitung X1 dan X2-nya itu rumusnya ribet, karena ternyata apa? Akar-akarnya itu ada akar atau bahkan bilangan yang akar negatif ya, atau imajiner. Nah, itu sulit dihitung. Nah, tapi ternyata dengan mengetahui X1 tambah X2 dan X1, X2, ternyata kita bisa menjawab soal-soal yang ada di UN tanpa berhadapan dengan bilangan-bilangan yang jelek itu, kira-kira gitu. Nah, lalu ada yang biasanya dipakai adalah kalau misalnya kita ingin mengonstruksi persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya alfa dan beta, kita akan harus membentuk persamaan seperti ini. X kuadrat min alfa tambah beta X tambah alfa beta. Ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta. Nah, soal-soal seperti ini biasanya akan dipakai seperti apa sih? Pertama, kalau kita diberikan persamaan kuadrat, terus kita dikasih tahu akar-akarnya X1 dan X2, kemudian kita diminta untuk mengonstruksi persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 tambah 1 dan X2 tambah 1, atau mungkin X1 per X2 dan X2 per 1, dan variasi soal lainnya. Atau kemungkinan kedua soalnya adalah kita diberikan persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar alfa dan beta. Nah, kita diminta untuk menghitung alfa kuadrat tambah beta kuadrat, atau alfa per beta tambah beta per alfa. Kemungkinan lain bisa aja kita diberikan persamaan kuadrat, misalnya X kuadrat tambah BX tambah 10 sama dengan 0, atau bisa aja yang nggak diketahui koefisien X kuadrat atau konstantanya. Yang kita tahu dia memiliki akar-akar P dan Q. Nah, terus dikasih tahu P kuadrat tambah Q kuadratnya atau variasi lainnya itu nilainya berapa. Misalnya P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 9. Terus kalian diminta untuk menentukan nilai B-nya berapa sih? Kayak gitu. Oke. Contoh. Ini adalah soal TO tahun 2019.
Nah, di sini kita diberikan akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 7. Ini akarnya jelek, dia akar nggak bulat, jadi kalian akan kesulitan mencari P dan Q-nya. Lalu kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah P-1 dan Q-1. Pertama, kita tahu dari tadi P tambah Q sama dengan min B per A sama dengan min 3 per 2, jadinya 3 per 2. Lalu P-Q-nya sama dengan C per A, yaitu min 7 per 2. Oke, kan kita mau buat akar-akar yang P-1 dan Q-1. Berarti apa? Kita mesti cari P-1 tambah Q-1 dan P-1 Q-1. Buat pakai rumus yang tadi, yang rumus di poin kedua slide sebelumnya. Sekarang kita cari P-1 tambah Q-1. Oh, ternyata muncul bentuk P tambah Q. Berarti bisa kita tukar dengan si 3 per 2. Ini jadinya 3 per 2 min 2, jadinya min setengah. Terus kita coba kaliin P-1 dengan Q-1. Kita dapat seperti ini. Oh, ternyata muncul bentuk PQ min P min Q tambah 1. Ternyata bisa dibuat jadi PQ min P tambah Q tambah 1. Nah, ini bisa kalian tukar PQ-nya dengan 7 per 2, dan si P tambah Q-nya bisa ditukar dengan 3 per 2. Ini jadinya dapat min 4. Nah, selanjutnya apa? Kalian pakai rumus ini, yang X kuadrat min alpha tambah beta X tambah alpha beta. Nah, kalian tukar ini jadi X kuadrat min setengah X tambah min 4. Sehingga jadi seperti ini. Supaya koefisiennya 2 dan nggak ada yang pecahan, koefisien X kuadratnya 2, kita kaliin 2 di kedua ruas. Ini dikali 2 dan ini dikali 2. Nah, yang sebelah kanannya tetap 0 karena 2 kali 0 sama dengan 0. Dan yang untuk ini jadinya apa? 2X kuadrat tambah X min 8. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya kita akan belajar mencari fungsi kuadrat. Di sini akan diberitahukan koordinat titik-titiknya. Dan kita diminta untuk mencari fungsi kuadrat. Ada 3 tipe soal, tapi gue harus menjelaskan dulu basicnya. Pertama, jadi kita kalau misalnya punya soal fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, biasanya ini bisa dituliskan kadang sebagai y sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c, maka koordinat titik-titik yang dilaluinya itu berbentuk x, fx. Ini akan penting sekali dan menjadi basic kita dalam mengerjakan soal-soal nanti. Kemudian, di gambar ini ada titik yang gue warnai dengan merah. Titik merah itu artinya apa? Dia artinya merupakan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu x. Koordinatnya adalah x1, dan x2, di mana x1 dan x2 ini akar dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Biasanya titik merah ini nggak selalu ada ya. Bisa aja dia cuma punya satu titik atau bahkan sama sekali nggak ada. Lalu yang kedua, ada yang namanya titik potong dengan sumbu y. Titik potong dengan sumbu y itu apa? Kalau misalnya gue masukin 0 x-nya, lalu y-nya itu F0. Dan setelah kalian masukin F0 ke sini, kalian dapat F0-nya itu pasti C, 0,C. Nah, terakhir, ada yang namanya titik ekstrim. Itu digambarkan oleh titik hijau. Ini disebut balik atau titik balik atau ekstrim karena nilainya itu pasti minimum atau maksimum. Nah, dia bernilai minimum kalau misalnya A-nya lebih besar daripada 0, dan maksimum kalau misalnya A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, koordinatnya itu apa? Koordinatnya X-nya jadi min B per 2A. Y-nya kalian tinggal masukin min B per 2A ke F-nya. Oke. Selanjutnya, tipe pertama adalah kalau misalnya dikasih tahu titik ekstrim dan satu titik lain. Di sini kita punya titik ekstrim 1,2. Dan kedua, kita punya titik lainnya adalah 0,4. Nah, pertama apa? Dari titik ekstrim, kita tahu bentuknya tuh seperti ini. Bentuk fungsi kuadratnya seperti ini. Nah, terus kita tinggal masukin x ekstrimnya 1, y ekstrimnya 2. Setelah kita masukin, sekarang kita cari nilai A-nya. Ini jadi A-nya nggak diketahui. Nah, tapi bisa kita ketahui setelah kita mengetahui satu titik lain. Titik lainnya di sini siapa? 0,4. Jadi apa? Jadi si Y sama X-nya ini diganti sama 0 dan 4. Jadi Y-nya diganti 4, X-nya diganti 0. Sekarang dari sini kita bisa dapat nilai A. A-nya 2. Nah, jadinya apa? Jadinya persamaan kita adalah Y sama dengan 2 dikali X min 1 kuadrat tambah 2. Kalian uraikan, kalian dapat nanti jawabannya adalah yang C. Itu untuk yang tipe pertama. Sekarang ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini apa? Kalau misalnya kita dikasih tahu titik potongnya dengan sumbu X dan titik lain. Di sini kita dikasih tahu dia melalui min 1,0 dan 2,0, serta dia juga melalui 0,4. Caranya gimana? Pertama, dari titik potong dengan sumbu X, kita tahu dia bentuknya bakal jadi Y sama dengan A kali X min X1 dikali X min X2. Nah, kalian ganti X1-nya dengan min 1 dan X2-nya dengan 2.
Sehingga kalian dapat bentuknya adalah Y sama dengan A kali X tambah 1 dikali X min 2. Nah, buat cari tahu nilai A-nya ini kalian masukin titik lain. Titik lainnya kita punya 0,4. Jadi apa? Jadi Y-nya diganti min 4 dan X-nya diganti 0. Kita dapat A-nya nilainya 2, sehingga persamaan kuadratnya adalah 2X kuadrat min 2X min 4. Oke. Lalu untuk tipe 3, ini nggak akan saya terlalu jelaskan. Jadi tipe 3 ini tipe yang paling umum. Dia diketahui 3 titik yang dilalui fungsi, dan ini bisa dipakai untuk menjawab tipe 2. Gimana caranya? Kita misalkan fungsinya sebagai Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C. Kalau pertama, ingat kita tahu kalau fungsi kuadrat itu melaluinya titik-titik yang bentuknya X, Fx. Jadi kalau misalnya dia melalui min 1,0, itu artinya apa? 0 sama dengan A kali min 1 kuadrat tambah B kali min 1 tambah C. Sehingga jadinya 0 sama dengan A min B tambah C. 0 sama dengan A min B tambah C, dan ini merupakan persamaan 1. Kita lakukan untuk 2 titik lainnya. Ini untuk yang titik 2,0. Lalu ini untuk titik 0,4. Sehingga kita dapat sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk cara menyelesaikannya nanti akan dijelaskan oleh Rama. Tapi pada intinya adalah setelah kalian dapat sistem persamaan linear 3 variabel, kalian akan dapatkan nilai A, B, C-nya, lalu kalian bisa dapat fungsi kuadratnya. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke aplikasi fungsi kuadrat. Ini bisa kalian pelajari sendiri. Lalu sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang gue akan menjelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Contoh, jadi di sini kita punya Ayu dan Rini yang membeli jeruk dan apel di toko buah. Ayu membeli 2 kg jeruk dan 1 kg apel. Di sini harganya Rp55.000. Lalu Rini membeli 3 kg jeruk dan 4 kg apel. Harganya Rp145.000. Kita ditanya harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel adalah, oke, pertama kita misalkan dulu harga 1 kg jeruk sebagai X dan harga 1 kg apel sebagai Y. Nah, sekarang coba kita modelkan permasalahan ini dalam matematika. Kita punya 2 kg jeruk, 1 kg apel, harganya Rp55.000. Berarti apa? Berarti yang harus dibayarkan 2 kali harganya jeruk 1 kg dan 1 kali harganya 1 kg apel. Berarti kita punya 2 kali X tambah Y. Dan di soalnya bilang itu sama dengan Rp55.000. Nah, dari 3 kg jeruk dan 4 kg apel, berarti apa? Kita punya 3X tambah 4Y sama dengan Rp145.000. Oke, cara menyelesaikan sistem persamaan seperti ini gimana? Pertama, kita eliminasi dulu salah satu variabelnya, entah itu X atau Y. Di sini gue mengeliminasi Y. Jadi caranya gue mengeliminasi Y adalah gue buat depannya Y, koefisien Y-nya ini yang di persamaan atasnya sama kayak bawahnya. Jadi cara mengeliminasi salah satu variabelnya itu adalah dengan membuat koefisien salah satu variabelnya bernilai sama di kedua persamaan ini. Dalam hal ini, cara gue menyamakannya adalah dengan mengalihkan persamaan pertama dengan 4. Jadi kedua luas gue kaliin 4, makanya ini jadi 8X tambah 4Y. Dan jangan lupa juga 255.000-nya dikali 4, sehingga dapat 220.000. Nah, di sini setelah dia depannya 4Y, dan di sini juga ada 4Y, gue bisa eliminasi. Jadi 8X tambah 4Y sama dengan 220.000 ini, gue kurangkan dengan 3X tambah 4Y sama dengan 145.000. Di sini 8X kurang 3X dapat yang 5X, 4Y kurang 4Y jadinya 0. Itu alasannya kenapa kita samain koefisien Y. Lalu 220.000 dikurang 145.000 adalah 75.000. Yang hasilnya adalah 15.000. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, kita bisa substitusi ke salah satu persamaan. Contoh, kita punya 2X tambah Y sama dengan 55.000, makanya di sini X-nya gue ganti jadi 2 kali 15.000, dari X-nya 15.000. 2 kali 15.000 tambah Y sama dengan 55.000, dapat Y-nya 20.000. Sehingga X tambah Y-nya berapa? X tambah Y-nya adalah 35.000, karena dia merupakan 15.000 tambah 20.000. Oh ya, kenapa di sini kita cari X tambah Y? Karena kita diminta untuk mencari harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf untuk yang program linearnya belum bisa dibahas mengingat keterbatasan waktu dan padatnya materi yang harus diajarkan. Untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Rama. Dan di sini gue mau berpesan bahwa sesuai quotes yang ada di sini, the only way to learn mathematics is to do mathematics. Itu artinya apa? Kalau misalnya kalian mau belajar matematika, kalian nggak cukup hanya melihat
contoh dan teori saja. Kalian juga harus mencoba sendiri dan latihan sendiri. Dan gue tahu waktu 1 jam di sini nggaklah cukup. Oleh karena itu gue berharap dari kalian punya keinginan masing-masing untuk mencoba mengerjakan sendiri di luar jam Bluebell ini. Terima kasih.